Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ajijah, NIM 0513712233. Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hari ini saya akan melakukan praktek unit 2 mata kuliah manajemen risiko agribisnis, yaitu analisis dan mitigasi resiko eksternalitas dan resiko strategis. Di sini saya sudah bersama Pak Hamdani, Pak. Mohon izin ya, Pak. Ya. Saya melakukan wawancara di sini mengenai produksi silase, Pak. Yang akan saya analisis ini yaitu analisis dan mitigasi resiko eksternalitas dan resiko strategis. Resiko eksternalitas yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan. Di dalam produksi silase kebun jagung ini ada nggak, Pak, resiko yang dihadapi? Ya, kalau dari luar perusahaan itu kan yang pasti bahan baku ya. Nah, untuk resiko bahan baku seperti yang sudah sering terjadi itu kelangkaan bahan baku salah satunya. Nah, bahan baku tebon jagung Ya, langka tebon gitu, Pak. jagung langka karena kan petani tidak setiap musim tanam jagung untuk wilayah sini, karena ada kalanya petani semua serempak tanam padi. Ya. Jadi terjadi kelangkaan bahan baku tebon jagung. Mungkin ada nggak resiko yang misalkan menimbulkan jadi nama perusahaan, image perusahaan jadi jelek misalkan dari resiko tersebut? Eksternal ya. Kalau Ya, untuk yang merusak image perusahaan ada seperti yang kita alami, yaitu ketika bahan baku yang kurang bagus atau kurang layak, itu masih tetap diproses atau loss control lah kalau kita ya, karena kan ada yang bagian produksi, nah itu terus diproses, hasilnya kurang baik, namun karena sudah di-packing kita nggak tahu kan. Nah, setelah sampai di konsumen komplain. Itu salah satu kalau untuk terkait image perusahaan ya. Itu ya bisa buat rusak image perusahaan tuh. Atau kayak sekarang lagi musim susah bahan baku. Nah, susah bahan baku banyak juga perusahaan yang nggak tersuplai atau konsumen yang nggak tersuplai. Itu juga sama, bisa merusak image perusahaan karena udah lama order nggak kita kirim. Mungkin itu sih kalau untuk yang rusak perusahaan. Kalau misalkan resiko lingkungan gitu ada nggak, Pak? Misalkan dari polusi mesin atau apa gitu? Ada Kalau polusi atau mesin di sini nggak begitu ini ya, nggak begitu jadi permasalahan. Karena kebetulan kondisi lokasinya itu ada di ujung daripada pemukiman, bukan di tengah pemukiman. Kalau tengah pemukiman pasti udah jadi masalah karena pakai mesin non-stop dari pagi sampai sore. Kemudian untuk lingkungan sosial juga nggak ada masalah ya, Pak? Nggak aman. Malah kalau lingkungan sosial bukan masalahnya, tadi malah terbantu karena kebun jagungnya bisa kita serap. Diserap di sini ya, Pak? Iya. Kalau untuk resiko hukum ada nggak, Pak? Misalnya Resiko hukum sejauh ini belum ada sih. Sejauh ini kenapa? Karena ya kita kan masih produksi kecil-kecilan, belum sampai ke yang PT atau CP gitu. ini, Pak. Kemudian, nah untuk mengatasi resiko tersebut, misalnya tadi kelangkaan bahan baku, kemudian bahan baku yang kurang baik tetap diproses, nah itu gimana, Pak, mengatasinya, Pak? Nah, untuk yang kelangkaan bahan baku, nah, di kami itu karena kita ikhtiar mencari informasi ke daerah yang melimpah bahan bakunya, yang tidak ada hentinya diproduksi atau dibudidayakan sama petani, itu kita ambil keluar kabupaten.
Nah, seperti di belanja lah ke wilayah Cirebon Timur. Karena kalau kita ada juga kita bekerja sama dengan petani atau bandar yang kita kasih bibit lah ya. Misalnya itu kan itu butuh waktu lama. Nah, untuk sekarang yang paling urgent itu kita lakukan beli ke wilayah Cirebon Timur. Di sana bahan bakunya selalu tersedia gitu Pak? Di sana cukup melimpah karena di sana memang fokusnya di jagung. Karena di sana ada ribuan hektar juga para petani yang tanamnya. Nah, kalau untuk resiko dari konsumen ya atau konsumen yang komplain, ya mungkin mitigasinya kita menyampaikan kepada karyawan atau yang kerja itu agar dalam proses silase ini harus melakukan QC. Apabila terjadi bahan baku yang jelek atau terlambat sehingga kering ya, terlambat kering, ini jangan diproses, lebih baik dibuang saja daripada sampai konsumen akhirnya jadi masalah. Itu kalau untuk masalah bahan baku. Kalau untuk keterlambatan ke konsumen, nah itu yang sejauh ini paling kita bisa usahakan tadi mengoptimalkan pengadaan bahan baku. Oke. Nah sekarang untuk resiko strategis, yaitu resiko strategis itu misalkan ada kesalahan dalam melakukan strategi dalam produksi silase ini, ada nggak Pak risiko strategisnya itu? Kalau kesalahan sih enggak, cuma risiko strategis dalam bisnis itu apalagi ini berjalan beberapa tahun ya, mungkin semakin lama akan semakin populer dan akan semakin banyak yang meniru daripada usaha kita. Itu kan jadi risiko dalam bisnis tuh, kita harus membuat strategi untuk menghadapi itu. Kalau mitigasinya ya atau ikhtiar kita gitu yang kita jalani, kita membuat produk-produk baru seperti yang tadinya hanya terfokuskan di silase jagung, kita bikin silase jagung hibrida dan juga kita bikin complete feed. Itu kan yang pengembangan lah, inovasi yang kita pakai untuk menghadapi persaingan bisnis. Mungkin kalau untuk pemasaran gitu Pak, ada masalah nggak dalam silase ini? Sebenarnya bukan masalah dalam silasenya ya, tapi dalam memasarkannya, karena kita masih home industry, masih industri kecil-kecilan gitu. Nah, kita kadang memasarkan itu tidak ada tim pemasaran, jadi kita masarin langsung. Nah itu yang membuat terkadang juga keteteran gitu, banyak konsumen yang nggak kita layani gitu. Jadi Bapak sendiri yang memasarkan langsung gitu Pak? Ya, kita memasarkan sendiri via sosmed dan juga langsung ke pasar hewan. Nah, itu yang menjadi permasalahannya kalau pemasaran. Nah untuk mengatasi mitigasi pemasaran ini gimana Pak? Nah, karena tidak adanya tim pemasaran sih diharapkan kedepannya saya rekrut tim pemasaran khusus gitu. Ada timnya Pak? Ada pemasaran khusus dan juga tim media. Itu yang diharapkan sih, mudah-mudahan bisa tercapai. Ini kalau dilakukan sendiri waktunya juga ya Pak? Ya, waktunya juga lumayan, kurang tersedia. Mungkin itu saja ya Pak yang apabila nanti ada kekurangan data mungkin saya akan kesini lagi ya Pak, ini di Dinas Citra Remaja Pak ya Pak. Iya, silakan. Bantuannya ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak sudah diizinkan melakukan praktek di sini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.